Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD Al-Irsyad Kota Tegal, khususnya anak-anak kelas 4, kita kembali belajar pendidikan agama Islam. Kita masuk bab yang ke-9, yaitu bab tentang sholat. Pada bab yang ke-9 ini ada beberapa kompetensi, ada beberapa harapan yang ingin Ustadz capai pada pembelajaran bab yang ke-9. Kompetensi yang diharapkan, satu, diharapkan setelah anak-anak melihat tayangan ini dapat menjelaskan pengertian sholat dan kaifiatnya. Kemudian yang kedua, diharapkan anak-anak setelah melihat penjelasan ini dapat menjelaskan syarat-syarat sholat serta rukun-rukun sholat. Kemudian yang ketiga, diharapkan setelah melihat tayangan ini anak-anak dapat menunjukkan sunnah-sunnah sholat serta yang membatalkan sholat. Baik, sekarang kita belajar tentang pengertian sholat. Apa sih pengertian sholat itu? Yang pertama, sholat secara bahasa maknanya adalah doa. Karena sholat itu berisi permintaan kita, permohonan kita kepada Allah. Bukankah ketika kita sholat, kalau kita simak dan amati bacaan sholat, rata-rata isinya doa kita kepada Allah, permohonan kita kepada Allah. Maka sholat secara bahasa maknanya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbir. Diawali dengan takbir. Takbir yang pertama ini dinamakan takbiratul ihram. Jadi perbuatan atau ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini pengertian sholat secara syarak atau secara istilah. Sedangkan hukum sholat adalah fardu ain. Sholat 5 waktu ini hukumnya fardu ain. Apa maksud fardu ain? Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh tiap-tiap individu, tiap-tiap yang bernyawa, tiap-tiap jiwa kita itu wajib untuk sholat. Ini yang dinamakan fardu ain. Beda kalau fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu ketika sebagian kaum muslimin sudah melakukan, maka yang lain tidak berdosa ketika meninggalkan. Tapi kalau fardu ain, ketika ditinggalkan dia akan berdosa. Maka wajib dikerjakan. Jadi sholat 5 waktu hukumnya fardu ain. Dan sholat ini harus dikerjakan dalam kondisi apapun. Bahkan sampai kita sakit, dalam kondisi peperangan, dalam kondisi perjalanan yang mungkin menyusahkan, tetap diwajibkan sholat. Meskipun nanti tata caranya ada keringanan. Tetapi ini menunjukkan bahwa sholat itu sesuatu ibadah yang harus kita jaga. Jangan sampai kita meninggalkan karena sholat itu sangat penting. Nah, makanya disinilah kita belajar bahwa hukum dari sholat itu tidak boleh ditinggalkan karena hukumnya fardu ain. Baik, sekarang kita masuk syaratnya. Syarat adalah sesuatu yang harus dikerjakan sebelum melaksanakan ibadah. Syarat ada 2, ada syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib ini, dengan syarat ini seseorang diwajibkan. Ya, inilah yang diwajibkan sholat. Siapa? Dia beriman atau muslim, kemudian telah berakal, dan yang ketiga dia balik. Maka ketika telah ada 3 ini wajib atasnya sholat. Sedangkan syarat sah, kalau ini tidak ada, 5 hal ini tidak ada, maka tidak bakalan sah sholatnya, tidak bakalan diterima sholatnya. Syarat sah sholat ada 5. Yang pertama, suci dari haid dan nifas. Kalau tidak suci, kalau sedang haid, kalau sedang punya haid atau kalau sedang nifas, maka dia tidak bakalan diterima sholatnya ketika dia sholat. Yang kedua, dalam keadaan sadar. Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Dan yang kelima, sudah masuk waktu sholat. Ini syarat sah sholat. Kemudian rukun sholat. Rukun sholat ini ada 13. Ke-13 ini tidak boleh terlewatkan, tidak boleh terlupakan, tidak boleh salah. Ketika 13 ini salah satu saja, ada yang tidak dikerjakan atau mengerjakannya salah, menyebabkan sholat kita tidak diterima, sholat kita dibatalkan. Nah, makanya ke-13
rukun sholat ini kita harus memperhatikan ilmunya, memperhatikan benar-benar terlaksana sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. 13 ini ada pada buku modul, silakan kalian bisa baca apa saja yang harus benar, ya. Kemudian apa saja yang membatalkan sholat. Nah, yang membatalkan sholat ada 5. Yang pertama melakukan gerakan yang bukan gerakan sholat. Jadi kalau anak-anak banyak bergerak bisa menyebabkan batalnya sholat kita. Yang kedua meninggalkan salah satu rukun sholat. Tadi kalau 13 rukun itu ada satu yang ditinggalkan, bisa menyebabkan tidak diterimanya sholat kita, bisa menyebabkan batalnya sholat kita. Yang ketiga, sengaja berkata-kata yang bukan bacaan sholat, ini juga membatalkan sholat. Yang keempat, meninggalkan salah satu syarat sahnya sholat. Kemudian yang kelima, makan dan minum dengan sengaja. Inilah hal-hal yang dapat membatalkan sholat kita. Nah, anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sekian. Minggu depan kita lanjutkan dengan praktek sholat. Silakan anak-anak bisa dipelajari pada modul bacaan-bacaan sholatnya yang sudah diajarkan sejak kelas 1. Silakan dilihat kembali, dihafalkan kembali, dibenarkan kembali supaya sholat-sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana salat yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.